Hai penonton DRC yang lagi cari mobil kayak kamar berjalan. Ya, ini adalah sebuah Hyundai H1 H1 atau kalau nyokap gue biasa nyebutnya Hyundai Hi1. Jadi ini yang udah facelift tahun 2021. Kalau secara body memang dia masih yang model kayak lama, tapi kalau muka ini udah jauh better daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu ya kalian bisa lihat sendirilah di foto yang gue tampilin kalau gue lagi nggak mager ngedit. Jadi ini muka ini udah jauh better. Tadi gue bilang grillnya kayak begini, krom-kromannya tuh banyak seperti ini, bentuknya tuh horizontal. Kalau untuk lampu ini proyektor, tapi masih proyektor halogen ya. Ini lampu sen, ini lampu kecilnya. Di bawah juga ada lagi fog lamp dan itu juga ada DRL nya. Jadi ini muka mobil ini ganteng ya ini kalau udah dibandingin sama MPV rivalnya. Karena kalau di kelasnya MPV mewah nih, Hyundai itu utusnya ini buat saingan sama Kia Grand Carnival, atau bahkan kalau lebih ekstrim lagi saingan sama Toyota Alphard. Ini tahun 2021. Nah, ini yang diesel ya, CRDI ini 2500 cc 4 silinder, tenaganya 175 horsepower, torsinya 450 Nm. Iya, segitu-segitu ya. Ini dijual ya di Beli Mobilindo, Bursa Mobil Citra Raya Tangerang. Ntar nomor kontak showroomnya itu tuh ya. Dijualnya di angka 350 juta unit tahun 2021. Ini yang tipe XG ya, kayak gitu. Dia punya garis-garis chrome nih di bagian sampingnya. Kalau untuk velgnya kayak gini, two tone polish. Dia pakai ban Grand Track, berarti Dunlop Grand Track 225 65 R17 17 inci. Dan Hyundai H1 ini tuh baut 6. Sebenarnya dulu Hyundai itu udah punya fan besar gitu. Ini ada lampu sen di spion ya, by the way. Punya fan besar, namanya itu Hyundai Grace. Itu zaman dulu itu. Ini door handle-nya modelnya tarik seperti ini, cuma agak keterbatasan ruang ya. Jadi mungkin gua bakal naik dari sisi sebelah kiri. Dan untuk sliding door-nya, sliding door sebelah sini tuh ya masih manual guys. Dan ini dari sini door handle-nya nih. Nah, seperti itu. Sliding door-nya masih manual kalau untuk yang di sisi sebelah kanan. Sekarang gua naik dari sisi sebelah kiri. Baik, gue udah di dalam mobil nih. Setirnya kayak gini, 4 palang. Walaupun emang dia belum ada audio steering switch, tapi sudah punya airbag di sini. Spion mobilnya juga besar sekali ya di situ. Dan gue naik dari sisi sebelah kiri. Nah, itu dia bekasnya karena itu lebih lega daripada dari sisi sebelah kanannya yang lebih terbatas. Door trimnya kayak gini. Ini door handle-nya plastik ya. Kita buka dikit. Door handle-nya di sini. Ini bahannya kulit, di atas juga ini hard plastik. Wood panel di sini, power window cuma 2 depan karena yang di tengah itu dia cuma kaca yang model kaca buka ke samping gitu. Ini ada door lock-nya, electric mirror dari track, ini shielding-nya wood panel. Silver di sini pegangan dan ini udah hard plastik. Lalu ini ada buat buka tangki ini sama ada speaker, door pocketnya sampai 2 level ini, atas sama bawah di situ. Nah, itu dia. Bahkan ada lampu di pintu warnanya merah. Di bawah ada untuk buka itu ya, buka kap depan di situ. Bahkan ini juga ada kotak sikringnya. Ini ada untuk saklar dimmer, ini lampu kabin, fog lamp, dan ini power sliding door-nya cuma ada di sisi sebelah kiri. Ini ada untuk on off-nya. Sisi AC juga ada wood panel di sampingnya situ. Ya. Dan karena berdasarkan permintaan juga, jadi gua nggak bisa starter mobil. Dan karena ada berdasarkan permintaan ya, jadi mobil nggak bisa gua starter, paling bisanya gua ACC on ya. Walaupun sebenarnya di awal video tadi udah gua sengaja rekam bentar sih starter mobil ini bunyinya gimana, karena dikhawatirkan bau solarnya itu atau bau gas buang dari mesin mobil diesel ini mengganggu kenyamanan orang yang ada di dalam kantor sama dalam showroom. Jadi harap maklum ya. Paling bisa gua ACC on kayak begini. Jadi mobil ada di odo 90.000 kayak gitu. Dan pengaturan trip dia ada dari sini nih. Trip A, trip B. Balik ke situ.
Dan mobil ini pakai head unit double din Kenwood, tapi kayak aftermarket gitu. Tadi ya setir modelnya 4 palang, dia dilapis kulit kayak begini. Lalu di sini punya pengaturan setir yang udah bisa tilt, tapi belum bisa teleskopik doang, kayak begitu. Lampu yang keren, lampu sudah auto di situ. Bahkan di situ juga ada saklar wiper yang udah intermittent, bisa diatur interval waktunya. Kayak gitu. Warna latarnya tuh warna putih ya si speedometernya itu. Ban dashboard soft touch loh ini. Soft touch kayak begitu. Lalu tadi di sini tuh dia ada jam digital ya, sama ini ada kisi AC-nya nih, 2 head unitnya tadi ya, Kenwood monitor. Ini tombol hazardnya, ini pengaturan AC, ini pengaturan suhu AC depan ya. Ini ada indikatornya nih buat suhunya, ini nyala-nyala dia. Sebelah sini dia dummy doang. Lalu ini ada pengaturan AC belakang ya di sini. Dari depan ada front rear defogger, ini juga ada buat pengaturan speed fan AC. Arah semburannya ada di sini, tombol-tombol juga. Ini ada untuk open close air. Dan ini transmisi otomatis guys, maticnya di sini. Tempat penyimpanan, ini juga ada lagi tempat penyimpanan di sini. Asbak sama socket lighters lebih tepatnya. Lalu ini juga ada cup holder nih, 2. Ini ada lagi power outlet di bawah sini, dan ini bisa didudukin bertiga di bagian tengah. Kayak gini guys. Nah, di driver dia punya armrest nih, kulit, dan joknya ini juga, nih casing gue lepas, HP panas guys. Ini joknya dia kulit, warnanya itu beige, kayak begini dia. Dan mobil ini lebar banget, gue nggak bisa raise seat belt itu. Dan ini bisa dijadiin cup holder dengan meja di sini. Cup holdernya bahkan ada 2 di sini, dan untuk rilisnya sama buka itu dari sini. Nah, tapi ini dia fix ya guys, dia nggak bisa dibikin jadi kayak armrest gitu, maksudnya nggak bisa armrest yang dilipat ke atas. Seat belt naik turun, ada hand grip juga di pilar B, itu juga ada hand grip di atas itu retract. Sun visornya di sini dia punya kaca nih, tapi nggak punya lampunya doang. Kalau untuk di sini tempat kacamata, ini lampu bacanya, ada yang ikut pintu juga. Sun visornya di sini punya kaca nih. Ya. Spion tengahnya yang keren, dia sudah auto dimming di situ. Iya. Sekarang di sini tuh dia punya laci. Nah, SRS airbag juga di dashboard bagian depan. Ini laci sisi atas, di bawahnya ini ada laci sisi bawah. Kayak gitu. Nah, ini ya penampakan door trimnya nih. Door pocketnya sampai numpuk 2. Dan dia punya hand grip di pilar A. Belakang, nah ini ya tadi yang seperti gua sudah bilang, yang di sisi kiri belakang ini sudah power sliding door. Bukanya lama sekali. Nah, dia punya footstep ya, namanya mobil tinggi guys, punya footstep itu wajib. Kita naik nih. Di belakang sini untuk Hyundai H1 atau H1 ini dia punya kantong kursi nih model jaring. Tadi nih ya yang bisa diturunin jadi cup holder atau meja. Dua-duanya lengkap tuh si kantong kursi. Nah, ini bagian belakangnya tuh seperti ini ya. Nih. Ya punya wood panel, ini door locknya. Tadi ini kacanya yang modelnya tuh dibuka ke samping gitu. Dari sini nih ya rilisnya nih. Kayak gitu. Dan ini door handle-nya tadi nih, di bawah ada door pocket, cup holder, sama ini ada ya buat naro-naro sikut lu dikit lah. Di atas ada hand grip ya, model tuh retract sama ada hook, dan ini dia ada double blowernya. Kalau di tengah sini ada roof monitor sama selampu-lampunya juga. Ini lampunya guys. Ini layout dari si dashboardnya. Jadi bisa dikatakan transisi H1 ke Staria itu tuh selain signifikan secara desain, sebenarnya secara interior juga berubahnya signifikan banget dari H1 ke Staria. Nih, ini ya tadi ya manual nih bukanya tuh. Oh, ini di child lock nih kayaknya nih. Oke. Di bagian jok untuk di
sisi sini tuh dia punya armrest nih, lengkap nih armrest ini. Nah seperti itu, bisa naik turun armrestnya. Jadi joknya ini captain seat, warnanya itu beige dan joknya kulit. Di tengah sini bisa didudukin bertiga guys, dan ini juga bisa direbahkan. Dan dia juga bisa dinaikkan jadi armrest untuk di sisi sebelah kanan belakang. Maksud gue di sebelah kiri belakang. Nih, cup holder 2, meja, dan ini tinggal diangkat aja kalau mau dijadiin armrest. Nah, seperti itu. Kayak gini. Ini bisa jadi armrest. Dan tetap dia dapat armrest nih dari sini nih. Kayak gitu. Untuk tutupnya sih biasa ya, begini lagi. Lewat handle manualnya. Sekarang kita ke baris ketiga. Untuk di baris ketiga mobil ini, dan mobilnya juga bisa sliding ya. Dia ada tuas slidingnya di bawah sini nih. Nah, kayak begitu tuh. Dan dia juga punya pengaturan-pengaturan kursi. Ntar gue tampilin dari luar aja biar nggak ribet guanya. Nah ini yang cuma 3 baris ya. Dan kalian jangan pernah tanya ini mobil gila nih, ini lapang banget guys. Legroom kalian nih, ini lapang sekali nih buat orang di baris ketiga pun. Cup holder 2, tempat penyimpanan, speaker. Ini juga ada power outlet ya. Dia punya double blower nih sama hand grip kayak gitu. Pengaturan double blower tuh dari tengah situ. Tuh, itu pengaturan suhu sama speed fan dia lengkap. Pengaturan speed fan sama arah semburan sih. Gua kira warna biru-biru tuh bisa ngatur suhu. Lalu di situ dia ada sih lampunya tuh. Nah, ini dia. Nah. Lengkap ya dia. Kiri kanan tuh per double blower sampai hand gripannya. Lalu itu punya power outlet lengkap kiri kanan. Bahkan di atas itu juga punya lampu lagi. Sama ya, di sini tuh joknya juga kulit ya, punya headrest juga. Bisa didudukin bertiga juga nih mobil di bagian baris ketiga. Dan sama halnya dengan di baris kedua, ini bisa dilipat jadi meja dan cup holder, sekaligus bisa diangkat lagi buat jadi armrest. Nah, kayak begini. Sekarang ayo kita turun lagi. Buat ngebalikinnya lagi gampang, tinggal begini aja. Lalu ini sambil dipegang, jangan lupa tuasnya. Nah, kayak gitu. Sekarang kita balik lagi. Buka lagi nih seperti biasa. Nah ini dia tampilan dari si pengaturan kursinya. Ini ada pengaturan buat recline-nya ya. Nih pengaturan recline. Kalau sliding seperti biasa ada di bawah situ. Slidingnya ini tuh bisa dikatakan banyak banget ya. Dan si armrest atau si kursi tengah ini dia ngikut kursi kiri belakang. Nutupnya dia kayak biasa seperti ini. Dia nih door handle-nya tuh, maksud gue door handle lagi, rail sliding door-nya dia tuh samar sama kaca. Mari bang. Dan dia punya roof, garis-garis chrome gini yang memanjang sampai ke bodi di belakangnya sini. Dan ini tangki di sebelah kiri. Kalau untuk rem belakangnya sudah cakram ini. Dan ini desain dari belakangnya. Stop lamp ini dia udah serba LED bar ya di sini. Stop lamp LED bar. Emblem tipe mobilnya tuh XG CRDI, mesinnya diesel. Dan itu ada emblem mobilnya tuh H1 atau H1. Kayak gitu. Di sana ada emblem Hyundai-nya berupa teks. Itu juga ada wiper belakang. Ini juga ada defogger belakang, spoiler sama lampu rem atas. Di situ juga ada sensor parkir 4.
mata kucing dan fake muffler ya itu ternyata. Dan buat buka bagasi karena keterbatasan ruang jadi gua nggak bisa buka bagasi seperti itu. Dan memarkirkan mobil ini juga bukanlah hal yang mudah. Oh ya, untuk pengaturan jok di penumpang depan manual ya di situ, tapi dia punya head adjuster lengkap. Baiklah, sudah dulu untuk mereview Hyundai H1 XG CRDI tahun 2021. Tadi unit dijual di itu ya, Willy Mobilindo, Bursa Mobil Citaraya Tangerang. Dan ini unit yang diesel ya. Dadah.